Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a sunnatu bidah. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah. Di sore hari bulan suci Ramadan Karim ini Allah Ta'ala masih memberi hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita mengisi hari-hari Ramadan kita dengan hal yang positif, yaitu ziarah kepada mereka para aulia, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifatullah di alam semesta ini. Orang-orang yang mengemban amanat Allah, orang-orang yang menjadi tempat rahmatnya Allah untuk seluruh alam semesta ini. Sebagaimana amal-amal dalam bulan suci Ramadan dikali lipatkan oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, maka ziarah solehin, kemudian mencari ilmu, sebagaimana kita hadiri di sore hari ini membaca kitab Imam Al-Haddad, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Semoga apa yang kita laksanakan, kita yang upayakan di hari-hari Ramadan ini diterima oleh Allah, menjadi amal yang menjadikan Allah Ta'ala ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada kitab Al-Wasaya An-Nafi'ah, Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan, wa wadibu ala adhkari sabal masa' faina haisrun minasyaitan wa hirzun minasyar. Dan langgengkanlah, jangan kamu tinggal, istiqomahlah di dalam zikir pagi dan sore hari. Kenapa? Karena zikir itu adalah penjaga daripada setan dan penjaga daripada segala keburukan. Apalagi beliau Imam Al-Haddad pun juga menyusun, mengumpulkan, mengurutkan zikir-zikir yang sebetulnya jika kita kaji, yaitu Ratibul Haddad, Ratib Al-Haddad, ya sebelumnya ada guru beliau yaitu Ratib Al-Atas, Umar bin Abdurrahman, itu sebetulnya hadirin bukan beliau rata-rata ya, isinya itu bukan beliau menyusun kalimatnya sendiri, melainkan itu adalah zikir-zikir yang memang dibaca oleh Nabi SAW. Bahkan pengulangan sebanyak 3 kali itu pun dari Nabi SAW. Beberapa diantaranya. Sehingga beliau menyusun, beliau yang mengurutkan mana yang lebih dulu, mana yang diakhirkan, ya. Kemudian ini 3 kali, ini 7 kali. Itu merupakan ikhtiar daripada mereka para ulama, para aulia, para sholihin, yang tentunya ketika mereka menerapkan dan menetapkan demikian, itu adalah hasil ijtihad mereka daripada apa yang mereka amalkan, muamalah mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Ratibul Haddad itu bahasa atau nama yang lainnya adalah Al-Hisnul Hasin. Jadi benteng yang kokoh. Dikatakan orang itu kalau rutin baca Ratibul Haddad, maka rumahnya pembaca tersebut dan bahkan tetangga-tetangganya itu dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya kita dibaca di masjid, misalnya Ratib Haddad, Ratib Atas, itu tetangga sekitar masjid insya Allah terjaga daripada setan, terjaga daripada mara bahaya. Kata Imam Al-Haddad, harus pakai muadzabah, harus istiqomahkan. Karena beliau sendiri pernah menyatakan bahwa zikir itu hadirin, wirid itu belum terasa atau belum membekas asarnya kecuali ketika diistiqomahkan. Oke, kalau orang misalnya baca rotib saya baru sebulan, terus misalnya mana nih udah ngerasa apa-apa ya? Belum, masih. Ya, perlu kita istiqomahkan terus, nanti lama-kelamaan kita akan terasa daripada asar wirid dzikir tersebut. Kemudian beliau juga menyatakan, wa hafidhu ala adhkari safar, jagalah, ya, langgengkanlah zikir-zikir kalau bepergian. Wa ma yuqalu inda rukub wan nuzul, ketika naik baca doa, ketika turun baca doa. Wa dukhulil buldan, ketika masuk ke sebuah daerah, ya, membaca doa lagi. Kemudian juga di antara apa yang diamalkan oleh almarhum abi saya, ya, Habib Ali bin Husain Asgaf, itu beliau sering berpesan jika kita masuk ke sebuah tempat atau sebuah kota dan di tempat tersebut ada aulia, maka kita juga mengirimkan Fatihah kepada beliau-beliaunya, sekalipun kita hanya lewat semata-mata untuk mengikat, menyambung hubungan kita dengan mereka para aulia tadi, meskipun tidak ziarah. Meskipun nggak ziarah, seperti misalnya naik kereta. Kalau kita naik kereta itu, pasti kereta itu akan berhenti di sebelahnya area makam Habib Soleh Tanggul. Ya, kalau kita dari Banyuwangi misalnya dari Banyuwangi ke Surabaya atau Surabaya Banyuwangi, pasti itu keretanya bakal berhenti di samping Masjid Riyadhus Shalihin, Masjidnya Habib Soleh, sebelahnya masjid makamnya beliau. Nah, maka itu kita kirimkan doa kepada beliau. Nah, ketika masuk sebuah daerah seperti itu adabnya diantaranya. Fi kitabil azkar, kata beliau di kitab azkarnya Imam Nawawi, minha qadrun soleh, sudah menjadi ukuran yang baik sekali dalam kumpulan doa-doa.
Fashtaghilu bitahsili wa hifdhi, kata beliau. Maka sibukkanlah dirimu dengan membacanya, melanggengkannya, dan menjaganya supaya tidak bolong-bolong. Kemudian Imamul Haddad, beliau menasihati kita, berwasiat, waalaikum, tiga. Pertama, yang tiga ini hadirin secara nas terucap dari lisannya Nabi. Kata beliau, waalaikum bisalamati sudur, wasakhawatin nufus, warahmah bikulli muslim. Hendaklah kalian itu bisalamati sudur. Yang pertama yaitu menjaga keselamatan hati, yang ini zaman sekarang apalagi ini sulit sekali. Menjaga hati dari apa? Selamatnya hati ini penting sekali. Kenapa? Karena orang itu kelak selamatnya di akhirat itu tergantung selamat hatinya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini kata beliau yang pertama, dengan menjaga keselamatan hati. Karena ibadah kita bisa jadi khawatir tidak bernilai di sisi Allah jika kita tidak bisa menjaga hati tadi ini. Sebagaimana ketika para sahabat sedang mendiskusikan, ada seorang wanita ini Masya Allah banyak amalnya ini banyak, dia sehingga ya ini Masya Allah tahajudnya sekian rakaat, puasanya langgeng, ya banyak amalan, ngaji ini dan itu. Hanya saja perempuan ini suka mengganggu tetangganya, hatinya jelek sama tetangga sehingga suka ganggu tetangga. Akhirnya Nabi SAW datang ketika para sahabat membicarakan itu. Akhirnya para sahabat pun berkata kepada Nabi, ini loh ya Rasulullah, si fulana ini, amalnya banyak sholat ini. Tapi satu ya Nabi, dia ini suka ganggu tetangga. Apa kata Rasulullah? Iya finnar. Maka wanita itu kelak mampir duduk ke nerakanya Allah, naudzubillah min dzalik. Ini bakal calon penghuni neraka orang seperti itu. Kita bisa bayangin, ini orang ibadahnya banyak ya. Bukan meninggalkan amal, dia beramal. Dia beramal, tapi tidak ada salamati sudur, maka dikhawatirkan sia-sia. Wasakhawatin nufus, dan yang kedua adalah yaitu hati yang dermawan. Karena ciri-ciri zuhud terbesar yang ada di diri manusia itu dermawan, tidak ada. Karena zuhud itu bukan berpakaian compang-camping, zuhud itu bukan dengan kita menguruskan badan, zuhud itu bukan penampilan yang sepertinya sederhana, melainkan kata Imam Al-Haddad dalam kalamnya beliau pernah menyatakan, paling besarnya dalil bahwa orang itu adalah orang yang zuhud, itu apa? Sakhawatin nufus, hatinya itu murah hati, dermawan. Itu tanda zuhudnya orang. Karena zuhud itu apa? Zuhud itu ketika orang, karena di dunia itu tidak terlalu bernilai. Bukan tidak bernilai, kita tidak naif sebagai manusia, hidup di alam dunia ini, ya wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi zuhud itu ketika, ya dunia bernilai di matanya, tapi nggak terlalu bernilai. Dalam artian apa? Dia itu gampang memberi kepada orang lain. Enteng sekali. Ngasih ke orang itu ringan sekali. Ini tanda-tanda apa? Kata Imam Al-Haddad, paling besarnya tanda zuhudnya orang. Orang itu kalau gampang bersedekah, misalnya gampang memberi, ini dalil paling besar dirinya ada kezuhudan. Nah, tergantung zuhud ini berapa persen yang ada pada dirinya, wallahu alam. Tapi paling tidak dia memiliki kezuhudan di dalam hatinya. Karena nggak mesti kemudian kita menampilkan pakaian sederhana dan lain sebagainya, misalnya, kemudian zuhud, belum tentu juga. Iya, belum tentu juga. Kemudian yang berikutnya kata beliau, warahmah bikulli muslim, dan memiliki hati yang rahmat kepada seluruh kaum muslimin. Apapun organisasinya, apapun partainya, apapun sukunya, apapun asal daerahnya, ya, apapun bahasanya, selama dia dalam hatinya terdapat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia adalah umatnya Nabi yang sangat berhak untuk kita berikan kasih sayang. Pernah suatu ketika Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, beliau itu wah soleh luar biasa ya, soleh alim. Itu kakaknya Habib Salim Asy-Syatiri, putra daripada Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri ini memiliki santri sampai ribuan. Itu jadi wali semuanya. Jadi wali semuanya. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, banyak aulia daripada santri beliau. Nah, punya putra Habib Hasan tadi itu, Habib Hasan bin Abdullah Syadri. Habib Hasan ini hadirin pernah, ini salah satu contoh rahmat ya. Beliau waktu itu pergi ke Singapura, ada keperluan berkunjung ke Singapura.
kemudian nginep di hotel, dipilihkan hotel waktu itu yang bagus sekali. Kemudian salah satu daripada santri yang dampingi beliau, ya di situ kan ya orang macam-macam ya, ada orang Eropa dan lain sebagainya. Kemudian ada orang Eropa gitu yang kayak menyapa beliau gitu. Beliau pun ya menyapa balik daripada orang tadi itu. Kemudian yang damping ini bilang, mohon maaf ya Habib, di sini campur soalnya. Maksudnya orang dari negara mana-mana, yuk ada di hotel ini gitu. Beliau minta maaf yang damping ini. Udah apa-apa, nggak apa-apa. Kemudian entah kenapa tiba-tiba Habib Hasan ini yang harusnya besok jadwal beliau pulang, beliau menunda. Beliau bilang tiketnya ditunda aja. Tiketnya ditunda sampai 4 hari lagi. Yang damping ini bingung, loh ini gimana nih? Tapi beliau yang nyuruh, ya wis, biaya segala macam dari beliau. Karena beliau juga punya usaha yang besar. Ala kulihal ditunda. Yang damping ini tidak tahu kenapa ini. Soalnya urusannya sudah selesai gitu loh. Tunggu apa bebasan ini? Ternyata sehari sebelum beliau pulang, orang yang waktu itu menyapa beliau di hotel itu tiba-tiba cari beliau, menghampiri beliau dan minta dituntun masuk ke dalam agama Islam. Masuk Islam apa? Tamu tadi itu masuk Islam di tangan Habib Hasan Asy'adzili. Kemudian selesai dituntun syahadat masuk Islam. Habib Hasan mengatakan ke santrinya tadi itu, selama 3 hari ini saya munajat kepada Allah agar Allah beri hidayah orang yang tadi itu yang menyapa dengan beliau dengan akhlak dengan baik untuk masuk ke dalam agama Islam, dikabulkan oleh Allah, hamba itu masuk ke dalam agama Islam. Jadi betul-betul apa? Hatinya rahmat bahkan kepada orang yang belum masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini 3 ini sebenarnya ada lagi ya, kita akan bahas di pertemuan akan datang. Tapi 3 ini itu terucap daripada lisannya Nabi. Kata Nabi SAW, Inna abdallah ummati la yadkhulunal jannah bi kathrati sholatin wala siyam. Sesungguhnya para wali abdal dari umatku ini masuk surga bukan gara-gara banyaknya sholat dan puasa mereka. Naam, puasa mereka banyak, sholat mereka banyak. Tapi bukan gara-gara itu sebetulnya. Inti yang mengantarkan mereka, memuliakan mereka. Walakin, kata Nabi, 3 tadi itu, bisalah mati sudur, jaga hati supaya selamat. Sekarang ini paling enak apa hadirin? Tidak banyak mengetahui halnya orang, perkaranya orang, urusannya orang. Semakin kita tahu urusannya orang, hati ini semakin jelek nanti. Apa yang nggak penting bagi kita, sudah skip aja. Salamati sudur yang pertama, tetap menjaga keselamatan hati. Dan ini terus diupayakan sampai kapan? Sampai meninggal. Karena orang selama belum meninggal, dia akan selalu digoda hatinya supaya terkotor. Sehingga ini jadi nggak finish gitu ya. Bukan sesuatu yang selamat kemudian gitu aja terus. Enggak, terus ini dikawal. Kemudian apa? Salamati sudur, wasakhawati nufus, kata Nabi. Persis kata Imam Haddad. Memang beliau ngambil dari situ. Kedermawanan hati, keloman. Yang ketiga apa? Memiliki kasih sayang kepada semua umat Islam. Ada beberapa kriteria yang beliau anjurkan kepada kita, ya semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala demi kemuliaan Ramadan, demi kemuliaan mereka para aulia, yaitu hati yang selamat, kemudian kemurahan hati dan kasih sayang kepada seluruh umatnya Nabi SAW, sehingga kita menjadi hamba yang dilayakkan oleh Allah masuk dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.